Hai, hari ini saham WSKT naik 5,6% dan diakumulasi cukup signifikan oleh big player. Tapi sebelum kita lanjut bahas WSKT, kita bahas dulu sekilas tentang market hari ini. Oke, si IHSG. Oh, nah kayak gini. Nah, si IHSG hari ini ditutup hampir 2%, ditutup plus hampir 2%, naik hampir 2% dan akumnya juga hijau lagi, kemarin juga hijau, sekarang hijaunya lebih gede dari sebelumnya. Dan 2 hari berturut-turut hijau cukup gede ini akhirnya membuat akum lainnya berada di atas garis biru. Garis biru ini adalah exponential moving average 13 dari si akumnya yang warna merah. Nah, setidaknya si akumnya mengarah ke atas dulu lah ya, meskipun belum jadi bullish. Dan yang perlu dilihat juga si kompositnya atau IHSG-nya ini berada di dekat area resisten area 5 ribuan. Dan area perlu di waspadai juga area bekas gap yang sebelumnya terbentuk waktu bulan 3 bulan Maret. Itu kemungkinan masih bisa jadi area resisten, kemungkinan. Dan itu sekilas tentang IHSG hari ini. Oke, kita bahas si WSKT lagi. Nah, WSKT hari ini naik 5,6%, akumnya 2 hari hijau berturut-turut dan di atas rata-rata 20 hari juga. Bagus, dan area resistennya masih di kisaran 730 770-an. Masih ada ruang cukup lumayan untuk diambil. Strateginya untuk besok adalah buy if break 665. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 620. Dan ke area resistennya itu masih ada ruang sekitar 14%. Oke, coba kita ukur sampai ke 770. 15%. Masih lumayan. Oke, itu untuk WSKT. Jangan lupa besok WSKT diperhatikan juga. Dan yang kedua ini adalah beberapa saham juga yang bisa kalian perhatikan. Buat yang sudah punya barang juga bisa diperhatikan, mungkin nanti bisa geser atau update trailing profitnya atau mau nambah barang. Yang pertama ada BBRI. Nah, si BBRI ini hari ini ditutup minus 2,5% dan candlenya membentuk inside bar pattern. Memang big playernya masih tercatat rajin melakukan aksi akumulasi bahkan sampai sekarang, meskipun sekarang ini kecil dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Cuman masih kehitung akumulasi karena juga masih hijau dan akumnya juga masih bullish, belum jadi bearish. Cuman juga harganya itu lagi di area resisten 3000-3200-an. Itu adalah area harga penutupan tertinggi waktu rebound di bulan akhir-akhir bulan Maret. Harga penutupan tertingginya itu adalah di 3230. Jadi ya tadi dan kemarin itu sempat naik ke atas 3230 tapi nggak berhasil ditutup di atas 3230. Dan hari ini membentuk inside bar pattern. Jadi yang misalnya sudah punya barang nih di harga bawah tinggal diupdate aja trailing profitnya di bawah 2950. Kalau turun ke bawah 2950 ya take profit dulu aja. Kalau misalnya naik ke atas 3280 memang ada peluang meneruskan kenaikan. Tapi sebaiknya kalau misalnya mau averaging up itu sebaiknya pembelian yang pertama itu sudah terproteksi. Artinya jika pembelian yang misalnya besok naik ke atas 3280 terus kemudian beli, artinya kalau misalnya cut loss ke bawah 2950, pembelian yang pertama itu sudah nggak rugi kalau misalnya turun di bawah 2950. Jadi ruginya cuma yang pembelian yang di atas ini doang, minimal kayak gitu. Kalau misalnya harganya di tengah-tengah sini ya disesuaikan aja lah ya, money management dan pengaturan size-nya dan segala macamnya lah, disesuaikan aja. Yang kedua ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ceritanya mirip. Ini hari ini membentuk inside bar pattern meskipun hari ini big playernya juga tercatat melakukan aksi akumulasi. Dan kalau dihitung
beberapa hari belakang, anggaplah 2 minggu lah, itu masih dominan aksi akumulasinya dari big player. Cuman inside bar yang kebentuk hari ini juga itu ada di area resisten bekas area gap yang direspon 2 kali jadi area resisten. Yang pertama pada waktu tanggal 27 Maret, yang kedua tanggal 6 dan 7 Maret ini. Nah, hari ini inside bar pattern di area 5.150. Jadi besok strateginya, kalau yang sudah punya barang di harga bawah nih ya, taruh aja si trailing profitnya di bawah 45.30, jadi diupdate di situ. Jadi kalau misalnya turun ke bawah 45.30 jualan dulu nggak apa-apa, take profit dulu. Kalau naik ke atas, berhasil naik ke atas 5.5150, memang ada peluang melanjutkan kenaikan, tapi sebaiknya beli laginya atau belinya itu tunggu, biarin aja berhasil naik dan bertahan di atas area resisten ini, kemudian retest dan rebound baru beli. Oke. Next, satu lagi banking juga, ada BTPS. Nah, BTPS hari ini membentuk pola inside bar pattern juga, dan 4 hari berturut-turut big playernya konsisten melakukan aksi akumulasi. Bahkan kalau dihitung sejak akhir April itu akumnya cenderung bullish, artinya big player di saham BTPS masih dominan melakukan aksi akumulasi. Dan alasan si BTPS ini sebenarnya bagus, dan selain ada inside bar pattern dan masih ada akumulasi, ini juga si BTPS berhasil bertahan di atas 2970 2 hari ini. Setelah kemarin breakout 2970, ini adalah swing atau harga tertinggi sebelumnya waktu si BTPS ini rebound sejak awal April. Dan alasan nggak kami masukin ke rekomendasi untuk besok adalah cut loss-nya terlalu banyak. Kalau misalnya besok diambil misalnya buy break 3240, cut loss-nya terlalu banyak kalau misalnya ke bawah 2870, dan perkiraan area resistennya itu di 3400 3500-an. Jadi CL-nya gede, space ke resistennya pendek, sedikit kurang ideal jadinya. Tapi besok bisa diperhatikan kalau misalnya ada pola-pola yang terbentuk di time frame yang lebih kecil yang bisa dijadikan strategi dengan risiko yang lebih kecil, itu bisa diambil. Oke, jadi diingat-ingat besok BTPS juga diperhatikan. Oke, itu beberapa saham dan pembahasan tentang market hari ini. Dan kalian juga bisa sih pakai data akum seperti yang saya pakai di AMI Broker saya ini. Caranya gampang banget, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Terus kalian juga bisa pakai QT Chartbot seperti yang ada di sebelah kiri AMI Broker saya ini. Caranya juga gampang, cari aja di Telegram Messenger, username-nya @QTChartbot. Kemudian kalau udah ketemu ya masuk, terus diklik tulisan start di bawah sini bagi yang pertama kali. Terus yang pertama kali juga ketik juga /help biar nggak bingung apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot, dan bisa kalian request ke sana, mulai dari request chart akum, chart teknikal lainnya, kemudian explore sampai ke push notification dari si explore atau screening sahamnya itu tadi. Menurut saya pribadi itu fitur yang sangat membantu waktu market lagi jalan, karena kita di backup sama si QT Chartbot selagi kita liatin running trade. Terus juga jangan lupa join ke room support kami, username-nya @akumulasi_bandar, cari aja, gratis. Di sana kalian bisa nanya-nanya tentang akum, nanya-nanya tentang QT Chartbot, diskusi saham, dan ngobrol-ngobrol yang lain juga boleh. Oke, itu aja dari saya. Dan seperti biasa, stay safe, stay at home. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya, dan bye-bye.